Haleluya, haleluya, haleluya. Kami memberitakan Kristus yang tersalib. Dialah kekuatan dan hikmat Allah. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Pada suatu hari, Yesus bangkit dari antara orang mati, menampakkan diri kepada ke-11 murid dan berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular dan sekalipun minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh." Sesudah berbicara demikian kepada mereka, terangkanlah Tuhan Yesus ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Maka pergilah para murid memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, kita mendengar apa yang sudah ditulis oleh Markus yang hari ini kita rayakan pestanya, di mana apa yang ditulis oleh Markus singkat, padat, dan jelas. Hal ini untuk menegaskan apa yang terjadi, sehingga Markus yang di luar dari 12 rasul ternyata karyanya sungguh luar biasa, karena memang tadi disampaikan dalam bacaan pertama, zaman hidupnya pun masih zaman Yesus, sehingga tahu tentang apa yang dilakukan Tuhan Yesus dan yang terjadi, bahwa Tuhan Yesus sebelum terangkat ke surga, kemudian dikatakan menampakkan diri kepada mereka dan kemudian menyampaikan suatu pesan, "Pergilah ke seluruh dunia dan beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Tidak hanya kepada manusia, tapi dikatakan kepada segala makhluk. Berarti kasih Allah yang mau disampaikan oleh semua pewarta supaya juga menjangkau semua makhluk hidup, sehingga apa yang dilakukan supaya mencintai semua makhluk hidup. Dan bedanya hanya masalahnya dibaptis. Orang yang dibaptis diselamatkan. Maka kadang-kadang
ada orang saking sayangnya sama anjing, terus minta anjingnya dibaptis. Maka seringkali karena nggak boleh dibaptis, nggak bisa dibaptis, ya, karena nggak bisa jawab toh. Apakah saudara, kalau ditanya saudara menolak setan dan takhayul dan sebagainya, nggak bisa jawab, ya toh. Tapi minta dibaptis karena romonya nggak mau baptis anjing atau kucing atau makhluk lain. Nah, kemudian namanya kalau laki anjingnya dipanggil namanya jadi nama Santo atau Santa, Ignatius, nah gitu. Atau apa namanya, kalau wanita ya kan sama saja toh. Kalau kita pergi ke biara di Rawaseneng itu, sapinya juga dipanggilnya namanya apa? Agusta, ada namanya Gabriela, misalnya ada sapi, tapi ya saking karena pengen dibaptis, tapi ternyata yang dibaptis hanya manusia, tidak kemudian semua makhluk minta dibaptis, artinya hal-hal yang seperti itu. Dan dikatakan menerima pewartaan dan dibaptis. Banyak orang percaya kepada Yesus tetapi tidak mau dibaptis, maka di sini disebutkan barang yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Jadi kita masuk dalam komunitas keselamatan berkat dari pewartaan dari Santo Markus ini, dan kemudian juga apa yang disampaikan dalam bacaan pertama Rasul Petrus. Orang-orang yang percaya itu tidak serta-merta kemudian menjadi orang yang hebat. Maka Petrus menyampaikan supaya kita rendahkanlah dirimu terhadap orang lain. Dan dikatakan Allah menentang orang yang congkak, mengasihani orang yang rendah hati. Untuk menjadi rendah hati begitu sulit dalam perjalanan hidup kita. Maka untuk bisa mengupayakan dalam kehidupan kita menjadi orang yang rendah hati, orang yang baik, kita harus bisa melawan segala macam godaan. Dikatakan dalam bacaan ini, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Saudara-saudariku, sebagai pengikut Kristus, terus saja kita akan ditelan oleh iblis, dipengaruhi oleh iblis, supaya kita tidak setia dalam kehidupan iman. Maka mari kita memperteguh hidup iman kita, supaya kita bisa melawan kuasa kegelapan dalam hidup kita yang setiap saat akan menggoda kita, setiap saat akan mengajak kita untuk terjerumus dalam kehidupan kegelapan. Maka mari kita kuduskan kehidupan kita. Semoga melalui komuni kudus, melalui Kristus yang hadir, kita semakin teguh, semakin kuat untuk melawan kuasa kegelapan, dan akhirnya kita menjadi pemenang bersama Kristus yang bangkit mulia. Tuhan memberkati kita semua.